tasrif, tasrifan itu. Ini saya sudah bikin kosakatanya. Jadi misalnya wajan fa'ila itu kosakatanya ini ada di bawah sini. Nah, itu udah bagus Pak Pri, udah. Ya, Alhamdulillah. Jadi seperti yang tadi itu, cuma Pak Pri, yang paling bagus misalkan jamaah di situ kan misalkan tadi apa? Yang pertama nih, yang pertama. Syarofa. Oke, ambil stop dulu biar saya. Jadi akafa, misalkan akafa yakifu, yakifu. Nah, pada saat akafa yakifu itu kita kita lihat masdarnya apa. Nah, itu Pak Papri itu penting masdarnya. Ya, ya. Seperti sampai masdar itu penting kenapa? Karena banyak perubahan di masdar. Dari satu ini saja luar biasa nanti kita bilang. Dari akafa saja katakanlah kita dapat akafa yakifu kifayat misalkan akfan ataupun jangan dulu digerakin Pak Pri. Yang Nanti yang lain. Misalkan ya kembali lagi di sini Sobaro. Coba dilihat wajan kedua oleh Bapak dan Ibu. Sobaro. Sobaro ada sudah? Udah Ada. di semuanya udah ya. Perhatikan waktu itu ada Sobaro. Kemudian kan Sobaro Yas Biru kan. Di sini Yas Baru ya. Biru. Harusnya di Pahala Yafilu di sini Sobaro Yas Biru. Nah ini ya Sobron. biru Betul, kan? jas biru betul Pak. Betul Yas Biru. Sobaro Yas Biru Sobron. Nah, wajan ininya kadang-kadang Pak bisa Sobron, bisa masdarnya itu macam-macam. Nah, makanya itu harus dimunculkan nanti masdar juga. Kalau yang seperti itu nanti kesulitannya ini masdarnya apa ya? Masih bingung. Nah, kalau Mas Pri gampang. Lagi masdar ini agak repot, Pak. Masdar. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti dilengkapi ini udah alhamdulillah. Ini juga udah bisa menghafal baru dua saja, fi'il madi dan fi'il mudhari. Monggo. Jadi nanti insya Allah untuk Bu Sri saya sharing di share wajan yang dari mana? Dari Play Store itu, Pak Pri. Pak Pri Ya. dapatnya Play Store ya dulu ya? Iya, jadi install aplikasi wajan itu. Nah, Iya, terus iya, iya. terus saya bikin bikin sendiri itu yang tadi itu bikin sendiri itu. Ya, dilengkapi Pak Pri, ada ininya, dilengkapi dengan masdarnya nanti. Ada Itu yang bagus. coba nanti tak tak carinya masdarnya ada kok. Cuma Itu yang saya dilengkapi dengan masdarnya malah bagus. Jadi minimal tiga itu dulu belajarnya supaya eh, kita bisa memahami lebih banyak. eh, ada kok. Cuma saya lupa letaknya di mana tapi ada. Nah, di Bahkan sini kan dulu belum saya bahas mengenai masdar. Makanya pada saat jala saya lisu kan, jala saya lisu. Kalau menurut pola apa Pak Amin masdarnya? Jala saya lisu terus Idris. itu Jalsan. masdarnya Jalsan. kalau menurut pola masdarnya jalsan, ge. Tapi yang sebenarnya dia julusan. Jadi untuk ada yang julusan itu juga banyak. Banyak masdar yang ngikutin itu. Makanya kita bilang nanti di antara eh, fa'ala yaf'ilu itu ada beberapa masdar yang memang tidak fa'alan, tapi ada julusan. Nah, jadi seperti itu.
eh, julusan, kemudian banyak yang ikut pola itu. Nanti kita ketemu. Tidak lagi jalsan seperti itu ataupun fa'lan. Polanya kan fa'lan Ini seperti gitu. kelihatan enggak ini? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini kan ada kosakatanya Sobaro, Yasbiru, Sobron dan seterusnya kan lengkap ini. Nah, oh iya ya, ini yang lengkap Pak Pri. Jadi perhatikan waktu di sini semuanya pada saat Sobaro, Yasbiru. Tapi pada saat Jalasa Pak Pri. Pak Pri Jalasa udah bikin belum Jalasa? Jalasa ada, ya jeli. Coba Jalasanya mana? Jalasa Yasrisu. Mestinya Terus, ada Jalasa. nggih monggo coba udah ada belum? Kolako, Raka, terus. Golaba, Basyaro, terus. Haroso, oke, terus. Belum ada itu. Nah, itu di bawah Ada tuh. ini nih duduk ini. Ada tuh Jalasa. Nah, perhatikan. Yang di bawah itu roja'a, jalasa, itu kan kalau roja'a rujuan, julusan, itu wajan masdarnya dia pu'ulan, itu wajannya seperti itu. Makanya ada kelompoknya. Kemudian yang halaka itu juga tidak halkan, tapi di bawah tuh ada halaka ya. Kemudian yang Halakon. Binasa. jadi Ini nih. halakan. Kemudian yang kadzaba, kadziban. Tuh, perhatikan. Kadzaba yakdzibu kadziban. Seperti itu. Jadi masdar ini bisa berbeda-beda. Dulu memang karena untuk membiasakan membiasakan kita membaca tasrifan istilahi, sehingga belum kita bahas yang ini masdarnya. Masdarnya sementara yang ini dulu. Dan ini bagaimana kita kalau punya udah pola Pak Pri, misalkan roja'a yarji'u rujuan, itu kan polanya fu'ulan. Mana yang fu'ulan kita kumpulkan lagi, jadi lebih enak nanti dibandingkan bergabung seperti ini. Perhatikan waktu khotama, yaktimu, khotman, kemudian kotofa, yaktifu, kotofan, kan masdarnya wajannya tuh fa'alan. Yang pertama khotman itu fa'lan. Kemudian yang kotofa itu kotofan, fa'alan, masdarnya ininya wajannya. Rujuan, fu'ulan. Kemudian julusan itu juga fu'ulan. Waktu kadziba masdarnya apa? Fa'ilan. Gitu wajannya. Wajannya tuh fa'ilan. Nah, kemudian halaka, fa'alan. Nah, seperti gitu. Nah, ini kan nanti kita kumpulin yang fa'alan juga banyak, yang fa'ilan juga banyak, yang fu'ulan juga banyak. Nanti lebih ini Pak Pri ditertibkan seperti ini kan, tinggal udah Pak Pri udah bikin ini semuanya, yang Ya. rujukan, julusan, gabung semuanya. Itu Oh, ya. memudahkan nanti pembelajar yang belajar ini lebih mudah. Oh, Dia tinggal gitu. baca aja. Tinggal baca. Nanti begitu bacanya cepat, itu udah terdownload. Nanti nggak jadi begitu juga kadzaba, yakdzibu, kadziban. Kita kayaknya nyanggung apa nggak bener deh kalau misalkan kalban misalkan seperti itu. Nggak. Nah, udah otomatis Pak Pri. Karena udah dilatih, dia udah otomatis nggak enak kalau lidah itu mengucapkan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi itu hikmah daripada kita berlatih, kemudian kita mendapatkan polanya di lidah kita masing-masing. Seperti itu. Jadi ini nanti di ini aja Pak Pri, ini udah bagus sekali. Alhamdulillah. Ini sangat menunjang ini. Gitu. Kemudian kalau pola fa'ilun udah sama semuanya. Fa'ilun.
khotimun, khotifun kan gitu ya. Rojiun. Ini sama tuh perhatikan. Yang fa'ilun sebetulnya fa'ilnya tuh udah fa'ilun, semuanya seperti itu. Khotifun, rojiun, jalisun, kadibun, halifun. Kemudian terus kemudian diungkap juga di samping kanannya ada artinya Pak Pria. Arti Iya. kosakatanya ada ini kan menutup, memetik, kembali, duduk, berdusta, bersumpah, binasa, dan seterusnya ini maksudnya. Iya betul. Iya itu dia, itu dia. Itu. Halafa Jadi itu apa? ini Bersumpah. ya, Oke betul. nanti silahkan install Excel. Nah, nanti tak kirimi ininya, apanya, filenya. Tapi kalau belum install Excel, ini tidak bisa dibuka. Oke, oke. Alhamdulillah. Jadi Cuma nanti Play Store, terus install, cari Excel. Nah, nanti kalau sudah diinstal, nanti tak kirimi file-file yang saya bikin ini. Ini iya saya iya bikin iya. kalau nganggur aja. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Tak hanya seperti tadi masdarnya dikelompokkan saja Pak Pri, nggih. Oh ya, coba nanti kalau ada waktu. Nah, tadi yang pertama apa? Yang fa'alan dulu. Kemudian yang fa'alan, kemudian yang fa'ilan. Kemudian yang fu'ulan. Jadi seperti gitu. Insya Allah kita akan lebih cepat dapat nanti insya Allah. Jadi dari Nuwun Sewu dari saya hanya bisa membersamai setengah jam saja, nggih, untuk Nuwun Sewu karena perlu istirahat dulu dari tadi belum sempat istirahat. Tadi soalnya saya Pak Pri sekarang jadi petani Pak Pri. Ya, Jadi ya. saya ada kadang nyangkul, kadang ini dan itu jadi Ini biar kalau bisa. mau bibit tabu lampot tuh pesen Shopee murah-murah loh itu. Ya amin amin. Ada Tapi sawo yang besarnya sama dengan pepaya itu. ya yang jelas saya masih ini Pak Pri memanfaatkan bibit ini aja pisang dengan apa? Dengan pepaya. Hmm. Jadi seperti itu aja. Jadi karena pertimbangannya belum direncanakan pembangunan apa, khawatir kalau yang besar-besar kan agak kesulitan gitu. Kalau pisang Oh, dan pepaya, bisa tabu lampot kok itu. oh, nggih. Bisa Kita dipot bulan kok. Iya. nggih. Apri di pot ya. Ya nanti kita pikirkan kembali. Bu Sri, semangat nggih Pak Mujo. Amin. Jadi insya Allah Pak nanti ada pola-pola yang kita ini kan begitu udah terdownload kita tambah lagi. Jadi mendownload itu pada saat belum terdownload itu saja dikerjain dulu sampai kita oke. Jadi kita tidak perlu menambah yang lainnya karena akan jadi beban. Itu dulu begitu udah clear, udah lancar, kemudian udah terdownload. Nah, insya Allah baru kita nambah yang lain sehingga kita fokus. Jadi sambil bermain-mainnya di situ. Seperti yang Pak Amin tadi ungkap, beliau udah bisa mengungkapkan wajan istilahi. Kemudian mauzun yang ditimbangnya udah langsung diucapkan. Nah, itu namanya tandanya udah terdownload Pak Amin polanya. Ya. Nah, seperti tadi mungkin pola-pola yang masdar lainnya seperti untuk fa'alan, kemudian fa'ilan, fu'ulan, kemudian juga itu bisa disusun Pak Pri kalau ada waktu. Iya. Alhamdulillah. Tapi rajin Pak Pri. Terima kasih ini loh. Ini Jadi, cuma sebentar-sebentar asal tiap hari lama-lama jadi banyak itu. nah, kan luar biasa ini. Makanya terima kasih lah. Ini. Rencananya mau dibukukan kok Pak itu. Amin, amin. Ya, Sekarang itu makanya kalau sudah Pak Pri, kalau ya. sudah itu disusun tartib gitu ya, tartib. Insya Allah Pak Pri itu dibukukan sangat membantu. Bahkan di sharing seperti tadi aja
itu jadi blogger kita. Jadi Iya, udah iya. bisa banyak ininya. Karena kebanyakan kan belum disusun Iya. semuanya. Jadi kita nyusun juga itu bagian daripada amal soleh dan bisa berbagi jadinya seperti tadi. Itu luar biasa Pak Pri. Dan lebih-lebih kalau ditambah dengan Mas Darmim. Itu Mas Darmim tambah lagi tapi yang ini aja dulu kan. Karena kita memang kalau belajar itu dari yang rendah terus naik sehingga kenaikan itu tidak memberatkan kita seperti itu. Dan tidak perlu kita berbanyak-banyak. Ternyata dalam pelajaran kita ini sebetulnya sedikit tapi kita menguasai itu lebih baik daripada kita banyak tapi kita kebingungan gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah Pak Mujo nuwun sewu ini yang lainnya juga saya Matur mohon nuwun. izin pamit. Matur nuwun. Eh, Terima ya, kasih. Pak Bambang Tejo juga alhamdulillah. Ya, saya akhiri dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Sering-seringlah minggu wabarakatuh. sore daripada nganggur. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Nggih. Oke. Ini Alhamdulillah. Pak Monggo Widodo dilanjut. nggak muncul nih. Pak Widodo tadi tanya anu apa? Nulis WA pakai suara itu. Wah, ini Pak Widodo. Assalamualaikum Iya, Pak Pak. Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah dibaca belum nganunya tadi apa videonya? Cara Sudah menulis dibaca, WA dengan suara. cuman belum dipraktekkan aja. Oh. Jadi kita nggak usah susah-susah nulis, ngomong aja nanti jadi tulisan tinggal kirim gitu aja. Iya, Pak. Nggih. Oke, kita lanjutkan ke mana ya? Tasrif, tasrif mana nih? Tasrif isim. Jadi Ini Pak Friki orang nang Cilacap kita ya? nang Jogja, Enggak, no. Latar belakangnya beda ki. beda. Latar belakangnya apa? Hah? Latar Kita belakangnya siap apa? tidur nek saiki siap tidur. Si- Mana ini? Oh ini. فاعلين فاعلين فاعلة فاعلتين فاعلة فاعل فاعلين فاعلين فاعلة فاعلتين فاعلتين تصريف اسم فاعل فاعلان فاعلون فاعلة فاعلتان Iya. Kok hilang? Ah, ini. Oh, hilang. Lah, mohon maaf kacau ini. Pinggon buku tamyiz ono kita ya. Si- Halaman 53. Nah, ya, sik. Iki ngilangi suarane iki piye iki? تصريف Nah, ya. Jadi minggu kemarin kita mana ini? تصريف اسم Alah, hilang terus.
Failani failuna. Fa'ilun. Si. Mana tadi ini? Share. Ya. Jadi kemarin isim itu kan ada 3 i'rab ya. Rofa, nasab, sama jer. Kalimatnya disebut marfu, i'rabnya rofa. Kalau kalimatnya mansub, i'rabnya nasab. Kalau kalimatnya isimnya majrur, i'rabnya jer. Nah, terus ini contoh kalimatnya fa'ilun. Fa'ilun ini rofa pakai domah. Jadi pada dasarnya kata benda atau isim itu rofanya apa? Rofa, fa'ilun. Tapi kalau 2, ini kan 1. Kalau musana jadi fa'ilani. Jadi ini bukan domah tapi ani ini rofa. Kalau jamak fa'iluna. Nah, ini kalau muzakkar muzakkar. Kalau muannas fa'ilatun, jadi tambah tak marbutoh. Fa'ilatun, kalau 2 orang perempuan fa'ilatani. Kalau jamak fa'ilatun. Ini yang marfu. Nah, kalau mansub fa'ilan. Kalau 2 fa'ilaini. Kalau banyak fa'ilina. Kalau perempuan fa'ilatan. Tambah tak marbutoh kan. Fa'ilataini, fa'ilatin. Kalau majrur fa'ilin. Kalau 2 orang sama. Fa'ilaini, jamak juga sama. Fa'ilina. Kalau musanah, mu'anas ya. Fa'ilatin. Fa'ilataini, fa'ilatin. Nah, sekarang kita coba muslimun. Muslimun, kalau 2 orang laki-laki muslim namanya apa? Muslimani. Kalau banyak muslimina. Kalau perempuan muslimatun. Kalau 2 orang muslimatani. Kalau perempuan banyak muslimatun, tambah agak panjang. Kalau mansub musliman, muslimini, muslimina. Kalau perempuan muslimatan, muslimataini, muslimatin. Nah, majrur muslimin, muslimaini, muslimina. Ya, muslimina. Nah, perempuan muslimatin, muslimataini, muslimatin. Nah, itu. Nah, itu. Coba lagi dengan misalnya hilang. Tasrif isim. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'il. Nah, bisa diganti yang lain, misalnya muslimin, muslimun, apalagi
Mukminin coba Pak. Nah, Mukmin. bisa. Mukminun, Mukminun. Mukminun. mukminani, mukminuna. Bisa. Itu تصريف اسم tasrif isim. فاعل فاعلان فاعلون Kemudian فاعلة Kemudian kita lanjutkan ke yang dulu ya, yang minggu kemarin. Minggu kemarin itu kita sudah sampai mana ini? Marfu sudah, majrur sudah, mansub kemarin ya. Habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk kepada isim mansub, yaitu posisi isim yang berakhiran fathah. Isim mansub adalah posisi yang paling banyak dalam ilmu nahwu, kurang lebih 12. Tetapi cara membaca isimnya insya Allah lebih mudah. Karena secara umum isim mansub berakhiran fathah tanwin atau nakirah. Sementara ciri utama kata yang berharokat fathah tanwin ada tambahan huruf alif di akhirnya. Kecuali kata yang memiliki tak marbutah. Contoh, masjidan, qolaman, kitaban, musliman, muhandisan, tajiran. Adapun yang tak marbutah tidak ada. Tidak ada tambahan alif seperti solatan, majallatan, suratan, muslimatan, madrasatan, zakatan. Isim mansub yang pertama yang akan kita pelajari adalah maf'ul bih atau objek penderita. Dan cara yang paling tepat mengetahui suatu. Jadi maf'ul ini nenggon mau sing Pak Priyadi kan tasrif istilahi. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Nah, maf'ulun itu maf'ul. Ini mansub. Artinya irobnya nasab. Ya. Jadi setiap kata yang kedudukannya sebagai maf'ul itu irobnya mansub. Ya, kalau saat mufrad ya fathah atau fathatain, tapi kalau musana ya tambah ani, kalau jamak ya una. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan seperti tadi yang saya video yang tadi. Posisi objek atau bukan adalah dengan memahami terjemah atau posisi aslinya dalam bahasa Indonesia. Maka jika kita tidak tahu terjemah, agak sulit untuk menentukan dia objek atau bukan. Tapi biasanya objek terletak setelah fiil atau kata kerja. Contoh, darabat thalibu kalban. Siswa itu memukul anjing.
At-thalibu domah karena subjek, kalban fathah karena objek. Qatala Hamidun hayyatan. Hamid membunuh ular. Hamid domah sebagai subjek, hayyatan fathah sebagai objek. Akaltul khubza, aku telah makan. Al khubza, roti, fathah karena objek. Aku makan di sini sudah subjek predikat. Tips menentukan objek. Tadi biasanya objek berada setelah fiil dan pelakunya biasanya. Seperti setelah fiil amar, wa'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah, fathah karena objek. Setelah fiil dengan domirnya sebagai pelaku, nasaru al-walada, mereka telah menolong al-walada, anak kecil itu, fathah karena objek. Setelah fiil yang bermakna larangan, fiil nahi, la tadrib waladaka, jangan memukul anakmu. Walada fathah karena objek. Untuk perubahan fiil insyaallah akan kita pelajari di depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, mau tanya Pak. Iya. Gimana? Ini loh Pak, apa? Saya kadang-kadang masih rancu dengan yang mudhof ilaih itu loh, Pak. Oke. Itu kan biasanya kan apa? Pertama mudhofnya itu kayak tadi itu kan ini nggak ada tanwinnya lah. Nah soro, apa? Soru apa ya nak? Jadi sepengetahuan saya ya, mudhof ilaih, mudhofnya itu nakiroh, mudhof ilaihnya ma'rifat. Tetapi nakiroh itu seharusnya tanwin menjadi bukan tanwin. Jadi misalnya apa ya? Pintu itu babun ya. Masjid, masjidun. Tapi kalau jadi mudhof ilaih jadi babul masjidi. Itu pengetahuan saya. Yang dan ditanyakan Pak Widodo yang mana? Ya jadi apa? Seringkali itu kan seperti gabungan dua kata itu loh ya. Itu saya kadang-kadang terkecoh ini apakah mudhof ilaih atau yang maf'ul bih itu. Ya, Jadi kemarin kan sudah kita bicarakan. Jadi kalau mudhof ilaih itu kata benda dan kata benda. Tapi kalau naat manut itu kata benda dan kata sifat. Jadi mau tidak mau kita harus tahu artinya. ini. Nah, Kalau kata sifat itu tandanya kalau ada lawan katanya, misalnya besar lawan katanya kecil, itu kata sifat. Bagus, jelek, nah itu kata sifat. Itu kalau digabung dengan isim namanya naat manut. Tapi kalau kata benda misalnya pintu sama masjid, nah itu sama-sama kata benda kan. Babul masjidi itu mudhof ilaih. Itu sepengetahuan saya. Atau ini Pak, apa yang istilahnya kalau ada bilangan itu loh. Seperti salah tuh masjidin, 3 masjid. Kan apa istilahnya tuh kan mudhof ilaih itu. Iya. Salasu bukan salasun. Iya, salasu kan. Asalnya salasun tapi karena jadi mudhof jadi tanwinnya jadi hilang kan. Hilang, yeah. Nah,
Itu karena kita tahu artinya itu tadi benar Pak, harus tahu artinya dulu. Iya, kalau nggak tahu artinya ya ini kata sifat atau kata benda kan susah. Nggih, nggih. Ada, Kak. Nggih. Jadi memang karena ada 3 yang harus kita pelajari itu. Yang pertama itu kosakata, yang kedua nahwu sorof, yang ketiga latihan, kan gitu. Nggih, nggih. Oke, Oke, lanjut. Pak, terus Pak lanjut matur suwun. Isim yang disebut setelah huruf nida. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah munada, yaitu isim yang disebut setelah huruf nida atau kata panggil. Dengan terjemah wahai. Penggunaan munada ada 2 macam. Yang pertama dibaca fathah. Kata pertamanya jika berupa susunan idhofah. Seperti ya Rasulullahi. Wahai Rasulullah. Rasulah di sini fathah. Allahinya kasrah karena idhofah. Ya Abdallahi, wahai Abdullah. Abda di sini fathah. Allahi kasrah karena idhofah. Ya binta Muhammadin, wahai putri Muhammad. Binta fathah, Muhammadin kasrah karena idhofah. Dan ya Abdurrahmani, wahai Abdurrahman. Bentuk yang kedua dibaca. Ini di tamyiz kan ada ya nasoba. Kalau ada ya berikutnya nasob. Ya Rasulah, ya nasoba. Nasob kan di tamyiz coba nganu dibuka-buka lagi. Baca dhammah saja jika bukan susunan idhofah. Seperti ya Muhammadu, ya Ustadzu, ya Khalidu, ya Syekhu. Selanjutnya adalah isim la. Dan huruf la di sini. Oh ya, anu koreksi sedikit tadi. Yang nasab itu ya nasobalil mudhof. Kalau nggak salah gitu itu di Bapak Mamujo itu bukaan kan tamyiz kan? Enggak, Nggih, ya. Pak, terus. Nggih. Ya nasobalil mudhof. Jadi dia kalau ya itu mudhof isim berikutnya mudhof, nah itu nasob gitu. Bermakna tidak ada. Ia berfungsi meniadakan jenis isim yang disebutkan setelahnya. Dan isim setelahnya dibaca fathah saja atau mabni fathah. Sangat banyak di dalam doa-doa atau zikir keseharian kita seperti la ilaha illallahu, la haula wala quwwata illa billahi. Jadi setelah la isimnya dibaca fathah. La robba, tidak ada rob siwallahi selain Allah. Nah, ini yang di tamyiz la nasobal linakiroh, ada kan itu? Ada 4. Iya, la nasobal linakiroh itu. 4 huruf 4. Ya. La ma'buda, tidak ada sesembahan bihaqqin dengan benar illallah, kecuali Allah. Pengecualian apabila huruf la diawali oleh huruf jarbi, maka isim setelahnya tetap dibaca kasrah. Dengan kata lain, huruf bi jar lebih kuat dibandingkan huruf la. Seperti bila ilmin, tanpa ilmu.
bila khilafin, tanpa perbedaan, bila hujjatin, tanpa hujjah. Selanjutnya adalah isim inna. Isim inna terletak setelah huruf inna, yang dalam bahasa Indonesia isim inna dia berposisi sebagai subjek dan harokatnya harus fathah atau nasab. Ada beberapa teman-teman inna, anna, lakinna, ka'anna, la'alla, laita. Kalau di tamziz kan huruf kolom ada yang bilang ke kolom 3, ada yang kolom lain ya. Pokoknya antara 1 sampai 6 ini ina itu. Ya, Bapak Mujo kan juga sudah itu. Inna nasoba rofa. Nah, jadi kok ina nasoba ina kalau berikutnya itu nasob nasob, terus kobarnya rofa. Ina nasoba ina nasoba rofa. Jadi misalnya innallahu, ya, innallahu. Kalau kanallahu, itu loh. Jadi coba nanti dilihat lagi ya. Jadi ini ada kolom kana, kalau kolom ina itu antara 1 sampai 6 itu. Tinggal dihafalkan. Inna Muhammadan mujtahidun. Sesungguhnya Muhammad itu rajin. Muhammadan di sini dibaca fathah karena diawali inna. Innallaha rahimun. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Allah. Nah, ini yang dimaksud inna nasoba rofa'mu itu inna Allahnya nasob rohimun itu rofa, maksudnya gitu. Inna nasoba rofa'u. Kalau kana rofa'u nasoba nanti itu. Di sini fathah karena diawali inna. Inna Fatimata tabibun. Sesungguhnya Fatimah itu seorang dokter. Fatimata fathah karena inna. Terkadang isim inna itu diakhirkan, dan ciri utamanya adalah setelah huruf inna ada huruf jar atau zorot. Contoh, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini adalah zorot dan susunannya. Kemudian yusron sebagai subjek. Ini yang disebut dzaraf majrur ini. Maka dzaraf al-musri jar dzaraf majrur ini. Tandai dengan terjemah ada, dan dia fathah karena dipengaruhi oleh inna. Contoh lain, inna fil fasli rajulan. Sesungguhnya di dalam kelas ada seorang laki-laki. Fil fasli ini ada huruf jar dan susunannya. Rajulan di sini dibaca fathah tanwin karena dipengaruhi oleh inna, dan dia sebagai subjek
dengan ditandai terjemah ada. Ya, ini sangat banyak di dalam teks bahasa Arab. Jadi, dimanapun subjeknya, selama dia ada inna dan kawan-kawan, maka subjeknya tetap dipengaruhi. Pengecualian, jika inna dan anna atau temannya bersambung dengan huruf ma, maka isimnya kembali ke harokat dhammah atau tidak berfungsi lagi. Contoh, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Al-a'malu di sini tetap dibaca dhammah karena innama tidak dibaca fathah. Contoh lain, annamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan. Al-hayatu di sini tetap dibaca dhammah, tidak dibaca fathah karena an-nama ada huruf ma. La'ibun doma di sini sebagai khobar atau predikat. Berkaitan dengan terjemah, perbedaan inna dan innama. Inna artinya adalah sesungguhnya. Adapun innama sesungguhnya titik-titik hanya. Begitu juga dengan annama. Seperti contoh di sini, sesungguhnya kehidupan dunia hanya permainan. Ya, tapi bisa disesuaikan di dalam terjemah seperti innamal a'malu binniyat. Di sini tidak enak jika ditambahkan kata hanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Iki sing isim nasab iki ana 6 video. Iki arep diteruske apa mandek dhisik? Kok Eh? nek diteruske ora hiburan kuwi kok. Wis di-share urung iki, Mas? Nggih, Ana anune urung, wis di-share urung? Share lagi wis di-share. direkam. Ora direkam dadi kaya PDF ngono. Iki. Ya. Iki nganu nang nggon YouTube aku lagi nglumpukke. Oh. Nah, jadi YouTube tak lumpukke nang nggon tak simpen nang nggon anu eksternal hadis. Jadi sewaktu-waktu iso di. Jadi contohnya gini, saya tak goleke. Nah, ana PDF kan gampang ngapalke ngono. Oh no, itu tak duluke. Nah, ini tadi belajar bahasa Arab kalimah isim mansub. Nah, ini ono 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan yang mansub. Nah, dan seterusnya. Iki narep golek nang nggon YouTube tulis saya nganu fakir ilmu. Jadi buka YouTube terus ngono gitu ketik yang dicari fakir ilmu, metu. Nah, iki kan ana fakir ilmu. Fakir ilmu metu pirang-pirang lah kuwi di-download ngono jadi aku pas nemu gitu nemu fakir ilmu kok apik lah terus tak download ono 34 video gitu. Nah, yang sekarang kita bicarakan yang kalimah isim mansub ada 6 video gitu.
Ya, ini penjelasannya kan enak ya. Nek misalnya PDF-nya kan bisa gampang nyinauni ini. PDF ora ono video anane. Nek bukune mungkin ono lho wong kuwi videone kuwi dhek maca buku kok. Nek bukune apa aku ora ngerti. Nek aku mbangane maca lebih penak ngrungokke ngene iki. Ngrungokke iso diulang-ulang kok. Moco mumet. Nek maca wis wegah ya, wis tuwa iki. Ya, sementara itu dulu ada yang pengen ditanyakan nanti tak takoke Pak Priyadi nek anu isih bingung. Sementara cukup. Cukup. Oke, Pak, matur suwun. Ye, saya kira sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun, Pak. Nah,